Saya akan membahas sistem feodal dalam Indonesia. Kita masuk ke chapter 1, feodalisme dalam pendidikan. Pertama, apa itu definisi feodalisme? Nah, dari Google, feodalisme adalah suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada golongan tertentu atau bangsawan. Ketika masa kerajaan-kerajaan kuno, macam Mataram kuno, Kediri, Singgasana, atau Majapahit. Pada masa itu, tanah dianggap milik dewa Tuhan, dan raja dianggap titisan dari dewa yang menguasai tanah tersebut. Dalam sekolah, pernah tidak jika guru yang bertanya, anak-anak apakah ada pertanyaan? Semuanya pada diam dan tidak berani menjawab. Nah, semua itu juga ada hubungannya dengan pola asuh, bukan hanya pada masalah pendidikan, tapi juga termasuk budaya atau suatu kebiasaan dari suatu masyarakat pada umumnya. Pola asuh di Indonesia, orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu parenting atau cara mengasuh anak benar. Faktor-faktornya seperti kekurangan literasi, memiliki luka batin di masa lalu, menjadikan anak sebagai pelampiasan, dan tingkat kriminal juga bisa mempengaruhi menjadikan contoh bagi anak di lingkungan itu. Nah, cara asuh yang otoriter akan membuat anak menjadi pribadi yang pendiam, kaku, karena lewat cara bicara anak yang suka terpotong-potong dan gak jelas, ada sosok yang saat bicara suka dibantah dan gak didengar dan suka dimarahi. Akhirnya anak tersebut takut untuk mengekspresikan pendapat dan mengekspresikan dirinya. Anak menjadi kurang berdekatan dan merasa kurang nyaman dengan orang tuanya. Pola asuh dari figur otoritas merupakan salah satu pendekatan yang mengasuh anak, cenderung otoriter dan mendepankan kepatuhan tanpa memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan dan berkembang secara optimal. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung memiliki kontrol yang tinggi terhadap anak dan kurang memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai aturan yang diberlakukan, serta seringkali menggunakan kekuatan fisik atau hukuman sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Dampak dari pola asuh otoriter ini dapat mempengaruhi dalam perkembangan anak dalam berbagai aspek. Anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoriter cenderung menjadi kurang percaya diri, sulit mengambil inisiatif, dan kesulitan dalam mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Mereka mungkin juga cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang tua maupun orang di sekitarnya. Studi-studi tentang pola asuh menunjukkan bahwa pola asuh yang otoriter dapat berdampak negatif pada pengembangan psikologi emosi anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan otoriter cenderung mengalami stres, kecemasan, dan kesulitan mengatur emosi. Mereka juga mengalami kesulitan dalam pengembangan keterampilan sosial maupun berinteraksi dengan orang lain. Untuk mengatasi pola asuh otoriter, penting bagi orang tua untuk memahami pentingnya memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan dan menghargai pendapat dan perasaan anak, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang positif dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengembangkan pola asuh yang lebih demokratis, di mana terdapat keseimbangan antara memberi batasan dan kebebasan kepada anak, dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mendukung pengembangan anak secara positif. Juga dilakukan melalui pendekatan komunikatif yang terbuka, penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Belief sistem yang salah. Bagaimana sebuah nilai dari keyakinan yang kita percayai dan jadi bagian dari diri kita. Untuk menjelaskan, kita perlu mempelajari tentang teori pikiran dan syarat dari sebuah nilai bisa masuk ke dalam diri kita. Jika memenuhi beberapa syarat dari 5 syarat berikut ini, semakin banyak syarat yang terpenuhi, maka keyakinan tersebut makin menetap ke dalam diri kita. Keyakinan emang diceritakan dari masa kecil hingga remaja, namun tidak jarang juga bisa ada keyakinan baru yang muncul dan sering berjalan waktu pada proses kita hidup masing-masing. Berikut adalah beberapa syarat dari dan contoh kejadian yang sering terjadi. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Dalam dunia psikologi, ada sebuah istilah yang sering dipakai sebagai illusion or truth.
atau fenomena di mana segala sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang lama-kelamaan akan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Proses urusi kebenaran menyoroti dampak kuat dari repetisi terhadap pembentukan keyakinan. Fenomena psikologi ini menunjukkan bahwa hafalan berulang terhadap suatu kenyataan lepas dari kebenarannya meningkatkan persepsi kebenarannya. Semakin sering kita dihadapkan pada suatu klaim, semakin mungkin kita menerimanya sebagai fakta. Hal ini yang sangat relevan di era digital, di mana informasi yang salah dan narasi yang berat sebelah mudah disebarkan melalui media online atau media sosial. Dalam kehidupan kita sendiri, berapa banyak dari kita yang sering mendengarkan kabar negatif atau gosip yang dikabarkan secara berulang dan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Dalam contoh personal, kata negatif yang dikatakan orang terdekat seperti orang tua dan teman dekat, seperti kata bodoh, ya tidak bisa, dan lainnya. Yang lebih parah lagi, kita sendiri juga sering memperkatakan hal tersebut melalui percakapan ke diri kita sendiri atau self-talk. Jika memperkatakan sesuatu, coba mengubahnya menjadi hal yang lebih positif, karena itu bisa jadi akan membekas dan menjadi nilai baru dalam diri kita. Ide yang disampaikan oleh figur otoritas, sosok idola yang kita kagumi atau yang kita rasa memiliki kemampuan di atas diri kita akan cenderung lebih mudah untuk memasukkan beberapa ide, bahkan sistem keyakinan baru, apalagi jika kita dalam usia yang masih belum bisa berpikir kritis dan mempertimbangkan suatu argumen dan pendapat. Karena apapun yang disampaikan oleh seseorang yang kita pandang memiliki otoritas, termasuk orang tua dan juga guru, atau seseorang yang kita hormati dan kagumi, akan dapat diterima oleh pikiran bawah sadar dengan mudah. Contoh sehari-hari yang kita temui adalah anak kecil yang sering berkata, kata guru saya atau kata mama saya. Dia otoritas, menyoroti kecenderungan kita tunduk kepada mereka yang dianggap berpengetahuan atau berkuasa. Bahkan ketika klaim tersebut tidak didukung secara empiris, hal yang dapat menyebabkan penerimaan tanpa kritis terhadap ideologi, nilai, dan keyakinan yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kritis kita. Yang ketiga, emosi yang intens. Kondisi kita yang emosional juga memudahkan sebuah nilai bisa masuk dengan mudah, lebih menetap, dan kita percaya. Kondisi emosional yang dimaksud adalah di mana kita sangat sedih, dalam ketakutan, atau berpindah dari sedih menuju bahagia. Nilai ini seringkali membentuk beberapa pengalaman traumatik yang menentukan yang menetap. Nilai ini seringkali membentuk beberapa pengalaman traumatik yang menetap, yang sangat membuat kita takut atau berusaha melupakan suatu kejadian yang sebenarnya biasa saja, tapi di saat itu muncul dalam kondisi emosional yang instan. Setiap kali kejadian yang dialami, bila disertai dengan intensitas emosi yang tinggi, baik positif maupun negatif, akan sangat membekas di dalam pikiran bawah sadar. Yang keempat, kondisi ARPA, relaksasi alami otak. Kita sebagai manusia memiliki beberapa jenis gelombang yang bisa disebut sebagai beta, alpha, delta, dan theta. Salah satu yang sering muncul, kondisi di mana kita mudah tersugesti atau terpengaruh oleh orang lain, akhirnya alpha dan theta. Ini adalah fenomena alami yang terjadi setiap hari, kondisi di mana kita fokus hanya satu hal saja dan mengabaikan hal lain, atau kondisi di mana kita sangat nyaman dan cenderung hanyut dalam apa yang kita jalani tanpa memikirkan sesuatu yang lain. Keadaan alpha yang ditandai dengan fokus yang rileks dan sugesti yang meningkat, memberikan tanah subur bagi penanaman keyakinan baru. Keadaan ini sering dialami saat meditasi, relaksasi mendalam, atau bahkan saat konsentrasi intens yang menurunkan pertahanan krisis kita, membuat kita lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Inilah mengapa teknik sugesti seperti sugesti, hipnoterapi, atau pesan subtitel terdapat efek dalam mengubah keyakinan dan perilaku. Yang
Yang kelima, yang terakhir adalah identifikasi kelompok dan keluarga. Orang terdekat kita tanpa bisa diberikan contoh yang terus kita amati, bahkan sampai kita tiru dari segi kebiasaan dan pola tingkah lakunya. Ada proses yang biasa disebut sebagai modeling, saat dimana orang lain melakukan sesuatu, ketika kita melihatnya bisa menjadi hal yang sama seperti yang orang lain tersebut lakukan. Hal yang dipercaya oleh kelompok, keluarga, budaya, bahkan agama yang kita yakini akan otomatis menjadi bagian dari nilai yang ada pada diri kita tanpa kita analisis lebih dahulu. Ini juga adalah proses pembentukan dari sistem kepercayaan yang kita miliki sampai saat ini. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi. Adalah kekuatan yang memperkuat keyakinan yang ada dan memperkenalkan yang baru. Kepatuhan terhadap norma kelompok. Aspek fundamentalis dari koneksi sosial dapat mengarahkan pada penerimaan keyakinan yang mungkin sebaliknya dipertanyakan. Orang tua memang berperan penting dalam membentukkan sebuah nilai baru di dalam diri seorang anak, karena mereka merupakan bagian dari identifikasi keluarga. Orang tua juga sering hadir dalam kondisi alfa kami kita, yaitu ketika kita baru bangun tidur atau menjelang tidur. Itulah kondisi biologi yang paling tersugesti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaslighting dan play victim. Seorang yang melakukan play victim dapat membuat perasaan bersalah terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah, tapi ini tidak ditujukan secara khusus untuk membuat korban melakukan kenyataan. Gaslighting artinya menimbulkan rasa keraguan atau ketidakpastian terhadap korban sebagai tujuan utama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu model survivor. Model survivor atau yang dikenal sebagai light of flight respon merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang dihasilkan dalam situasi stres. Namun ketika stres menjadi kronis, model survivor dapat berkelanjutan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu. Model survivor merupakan respon fisiologis yang terjadi ketika tubuh merasakan ancaman. Mekanisme ini dipicu oleh sistem saraf simpatik yang melepaskan hormon seperti adrenalin dan kronis. Hormon ini mempersiapkan tubuh untuk memahami ancaman dengan memperingatkan detak jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke dalam otot. Nah, dalam model survivor, di mana seorang mengalami stres atau depresi berat, yang dimana tubuhnya itu melakukan mekanisme pertahanan diri, yang dimana semua protein, vitamin yang ditujukan untuk otak itu digunakan untuk pertahanan tubuh, sehingga otak bisa terjadi penurunan kecerdasan atau IQ. Nah, ketika manusia dikendalikan oleh emosi, seperti rasa kesepian, itu akan menciptakan SDM yang rendah, di mana itu masyarakat bisa gampang dimanipulasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pendidikan. Mari kita mulai dari lahan berpikir kreatif menuju pabrik manusia atau transformasi di era sekolah Aristoteles ke Prussia. Sekolah adalah lembaga yang kita kenal sebagai wadah pendidikan, menyimpan sejarah panjang yang penuh dengan pasang surut di awal peradaban sekolah. Bukanlah institusi formal seperti yang kita kenal sekarang. Sekolah kala itu lebih mirip dengan wadah diskusi atau berdebat, tempat para pemikir filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya menimba ilmu dan mengasah pemikiran kritis. Aristoteles, salah satu pemikir yang ditemukan di Yunani, mendirikan sekolah Rachesmund, sebuah sekolah yang menjadi pusat pembelajaran dan diskusi. Rachesmund, para murid tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, mempertanyakan dan mengembangkan ide-ide baru. Sistem pendidikan yang diusung Aristoteles menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kreatif, analitis, dan argumentatif. Namun seiring berjalan waktu, konsep sekolah mengalami transformasi drastis, masuk ke era Kekaisaran Prussia pada abad ke-18, membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Prussia dengan ambisiusnya membangun negara yang kuat dan terstruktur, menerapkan sistem pendidikan yang terpusat pada otoriter. Sekolah di bawah pemerintahan Prussia menjadi pabrik manusia
tempat anak-anak dibentuk menjadi warga negara yang taat, disiplin, dan patuh terhadap otoritas. Sistem pendidikan Prusia menekankan pada pembelajaran hafalan, disiplin ketat, dan pengawasan yang ketat. Kurikulumnya berfokus pada penanaman nilai-nilai patriotisme, loyalitas, dan kepatuhan terhadap negara. Sekolah menjadi alat untuk menekan doktrin dan ideologi negara serta menciptakan warga negara yang siap menjadi mesin tempur atau militer Prusia. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap konsep sekolah. Sekolah yang dulunya menjadi lahan bercocok tanam ide-ide kreatif dan berpikir kritis, kini menjadi institusi yang menindas kebebasan berpikir dan kreativitas. Sistem pendidikan yang terpusat otoriter dan menjadi model yang diadopsi oleh banyak negara di Eropa dan di dunia, termasuk di Indonesia. Sistem pendidikan yang diwarisi oleh Prusia memiliki beberapa kelemahan, menekankan pada hafalan dan disiplin. Sistem ini menyampaikan pengembangan dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan untuk membicarakan suatu masalah. Kurangnya kebebasan berpikir. Sistem ini menekankan doktrin dan ideologi negara, membatasi kebebasan berpikir dan bereksperimen. Sistem ini menciptakan individu yang seragam tanpa menghargai kebebasan dan keragaman. John Rockefeller, wayang gerak di balik pendidikan modern. John Rockefeller seorang timah minyak yang namanya terukir dalam sejarah sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Memiliki pengaruh yang dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun pengaruhnya terkenal positif di permukaan dan menyimpan sisi gelap yang patut dipertanyakan, khususnya dalam bidang pemikiran krisis dan standarisasi modern. Pendidikan. Rockefeller dengan kekayaan yang berlimpah mendirikan yayasan filantropi dan ditujukan untuk memajukan pendidikan yang menanamkan modal yang besar di berbagai universitas, termasuk lembaga dan Universitas Chicago, yang kemudian menjadi salah satu universitas terkemuka di Amerika. Di permukaan, tindakan Rockefeller ini tampak mulia mendukung kemajuan pendidikan, namun di balik kemurahan hati tersebut, sembunyi agenda yang terselubung yang berdampak buruk terhadap pendidikan di dunia. Salah satu dampak negatif dari pengaruh Rockefeller adalah hentinya pemikiran krisis dalam pendidikan. Rockefeller yang merupakan seorang kapital ulung memiliki keyakinan bahwa pendidikan seharusnya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif untuk mendukung sistem ekonomi yang kapital. Ia menentang pemikiran krisis yang dapat menggagalkan sistem tersebut. Rockefeller mengembangkan kurikulum yang terstruktur dan terstandarisasi, yang mendekatkan pada pembelajaran hafalan, keterampilan teknis, dan kurikulum yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, patuh, bukan individu yang berpikir kritis dan inovatif. Dan statement yang terkenal yang Rockefeller bicarakan yaitu tentang saya membutuhkan seorang pekerja, bukan seorang pemikir. Universitas-universitas yang menerima dana dari yayasan Rockefeller tentu mengadopsi kurikulum yang terstruktur dan terorganisasi, yang membatasi ruang gerak bagi pemikiran kritis dan kreativitas. Rockefeller juga berperan penting dalam mendorong standarisasi pendidikan di Amerika Serikat. Dia mendukung pengembangan tes standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan menetapkan kelulusan. Standarisasi pendidikan meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Standarisasi tujuan menciptakan keseragaman dalam pendidikan, mengabaikan perbedaan individu dan kebutuhan khusus. Tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa cenderung mengukur kemampuan hafalan dan menyelesaikan soal-soal standar, bukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan memecahkan masalah. Standarisasi pendidikan juga menciptakan tekanan yang besar bagi siswa dan guru. Siswa dipaksa untuk belajar sesuai dengan standar yang ditentukan, sementara guru dituntut untuk mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang distandarisasi.